Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nama Hotel Mar'ah, guru SD Negeri Limpung 1, CGP Angkatan 8, Kabupaten Batang, akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan fasilitator Bapak Igede Kertayasa, pengajar praktik Ibu Sri Indayati, dan saya sendiri CGP Angkatan 8 Napohotil Mar'ah. Pembelajaran berdiferensiasi. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak diperlakukan sama dalam proses pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru melaksanakan asesmen diagnostik gaya belajar murid. Guru melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan gaya belajar dan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Dari hasil asesmen diagnostik gaya belajar murid diperoleh 3 kelompok, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Sebelum pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi guru membuat RPP berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen, kemudian rencana penerapan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses, konten, dan diferensiasi produk. Pembelajaran diferensiasi akan dilaksanakan di kelas 4 dengan materi bagian tumbuhan dan fungsinya. Pembelajaran diferensiasi diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Berikut video pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, siap berdoa. Saya Good
hari ini? Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk sekolah? Ya, berarti masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca surat pendek dulu ya. Siapkan juz amanahnya. Sekarang kita akan membaca surat apa namanya? Surat An-Nas ya. Nah, ayo ta'awudz dulu bersama-sama. Siapa yang sudah sarapan dulu? Ya, Daniel belum sarapan? Sudah? Oh ya, sudah semua ya anak-anak. Mengapa kamu harus sarapan dulu anak-anak? Iya, agar sehat, agar apa? Semangat dalam belajar, bagus. Karena kamu belajar itu butuh yang namanya apa anak-anak? Tenaga. Nah sekarang tadi yang kamu ya sarapan tadi itu siapa yang menggunakan sayur? Nah, yang lainnya bagaimana? Soto. Oh iya soto. Soto juga kadang ada pakai sayurnya juga ya? Iya. Nah, pakai sayur apa? Afik? Oh iya kentang. Jadi sayur sop. Ini bayam ya. Nah, anak sayuran yang tadi kamu makan itu berasal dari apa, anak? Dari tumbuhan. Ya. Jadi sayuran yang kamu makan itu berasal dari tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Dan ya, apa fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut ya. Nah, dengan kalian mempelajari bagian dari tubuh tumbuhan, ini banyak sekali manfaatnya anak dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ada yang tahu ini tumbuhan apa anak? Kangkung. Iya, kangkung ini manfaat dari kangkung juga banyak sekali ya. Untuk sayur di dalam ya tumbuhan kangkung ini mengandung zat besi ya anak ya, mengandung zat besi. Kemudian ya dari bagian tubuh tumbuhan yang lain ya seperti yang tadi kamu makan ya, dan bagian sayuran itu juga jadi apa? Daunnya. Kemudian ya yang dimanfaatkan untuk obat ya, misalkan seperti jahe, kunyit itu dari akarnya. Kemudian buah-buahan yang kalian makan setiap hari itu dari buahnya. Jadi sangat penting ya anak-anak kita mempelajari bagian tubuh tumbuhan. Nah anak-anak, mari kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah sekarang kita akan mengamati dari bagian tubuh tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita ya. Silakan kamu bawa buku dan alat tulisnya. Kita akan mengamati
tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Jangan sampai jalan ya. Nah, itu yang merah itu apanya? Dicatat. Ya, ditulis dulu. Iya. Ya. Tumbuhan. Tumbuhan mana namanya? Kemudian ya. Bagian coba sekarang kamu ambil ya tempat duduk dengan posisi yang nyaman. Ya, duduk dengan posisi yang nyaman. Sudah. Sekarang letakkan tangan kamu di atas kedua paha kamu. Lalu ambil nafas dalam-dalam anak-anak. Hembuskan secara perlahan sambil dirasakan. Ulangi lagi. Ambil nafas lagi lebih dalam. Keluarkan secara perlahan. Ambil nafas sekali lagi. Keluarkan secara perlahan. Apa yang kamu rasakan anak-anak? Iya, lebih fresh, lebih relax. Ya. Kemudian bagaimana bisa lebih fokus? Ya, fokus anak. Nah, anak, tadi kalian sudah mengamati pohon-pohon atau tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Coba tadi apa yang kamu amati? Coba disampaikan yuk. Kamu tadi mengamati apa? Pohon apa? Pohon kelengkeng. Kemudian pohon mangga. Apalagi pohon alpukat. Ya, apalagi sawo. Pohonnya Daniel? Apa jambu? Iya. Nah, tadi pohon-pohon yang kamu amati itu coba sebutkan bagian tumbuhan, ya, bagian tubuh tumbuhan tersebut. Ya, ada apa saja anak? Ada akar, ada batang, kemudian daun, buah, apalagi biji, kemudian bunga. Ya, bagus ya. Jadi dari bagian tubuh tumbuhan itu ada akarnya, batang, kemudian daun, bunga,
pembelajaran berikut ini. Sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya, dan sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena kekuasaan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai pemangkok dan bahkan membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Pada tumbuhan, fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mengamati video pembelajaran tadi. Nah, coba apa fungsi ya dari bagian tumbuh-tumbuhan yang ada? Mungkin fungsi akar. Siapa bisa? Fungsi akar. Ayo, fungsi akar Bapak. Iya, bagus. Maka air dan zat-zat mineral tadi yang menyimpan cadangan makanan bagus. Yang apa lagi? Iya, menyokong ya tumbuhan itu agar kokoh ya. Berikutnya tadi ada apa lagi anak? Sama akar ada batang ya. Apakah fungsi dari batang?
Yang keras lagi Pian. Menambah bagian beban yang berada di atas tanah. Ya bagus, pintar ya. Menopang bagian beban yang ada di atas tanah. Bagus. Apalagi ya fungsi dari batang. Tadi fungsi dari batang. Iya, bagus menguatkan tumbuhan. Ya apalagi mungkin? Iya, mengangkut zat mineral. Bagus. Yang mengangkut zat mineral. Mungkin ada lagi anak-anak? Apa lagi? Untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tumbuhan apa anak? Yang menyimpan cadangan makanannya di belakang. Pada tumbuhan apa? Ada yang tahu? Pada tebu, ya. Ada tebu, kemudian sagu, itu ya menyimpan cadangan makanannya pada batang. Lalu apa lagi yang mana tadi? Ada apa? Daun, ya bagus daun. Untuk apa anak-anak? Ya untuk berfotosintesis, ya. Ya. Kemudian apa lagi? Ada buah, ya. Buah untuk apa anak? Menyimpan cadangan makanan, ya. Kemudian ada biji untuk apa? Iya, berkembang ya kan. Nah, ya sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah di situ nanti kalian diskusikan bersama tentang bagian tumbuhan. Kita diskusikan ya. Untuk nanti siapa yang akan pertama kali membacakan hasil diskusi kelompoknya? Kita akan menggunakan lampu, kemudian guru akan menggunakan spidol ini. Tapi tidak boleh dilempar ya anak, ya, tidak boleh dilempar. Misalkan, jadi yang mau memberikan kelompok ini boleh berjalan, tidak boleh dilempar, ya. Lagunya anak-anak lihat ke dulu ya. Ya. Sudah semua ya? Ya. Bisa kita mulai. 3, 2, 1.
tujuannya. Kita putar lagi ya untuk yang berikutnya. Berarti tadi posisi di kelompok kinestetik ya. Bisa kita mulai ya. 3, 2, 1. Ria. Ya, di kelompok mana? Ya, di kelompok. Ya, di sebelah. Ayo silakan. Salah satu membacakan hasilnya. Nanti orang yang lain mandaki ya. Daun tempat membuat makanan. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. Rumah tempat berkembang biakan tanaman. Batang mengangkut air dan mineral. Akar berfungsi menyerap zat mineral dan dari dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Mungkin kelompok yang lain ada yang mau menanggapi dari kelompok visual atau mungkin sudah sama? Ya. Sudah sama ya? Ya sudah, saya kembali dulu. Yuk kelompok kanan untuk kelompok visual. Berarti yang terakhir adalah kelompok auditori. Ayo silakan salah satu. Akar menyerap zat mineral dan nutrisi dari tanah. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. Batang mengangkut air dan mineral. Bunga tempat untuk perkembangan tanaman. Daun tempat untuk fotosintesis. Bagaimana? Ya, sudah ya. Itu tumbuhan dan fungsinya. Nah sekarang hasil dari diskusi kelompok tadi bisa kamu tempel di papan pelajaran yang sudah disediakan. Masing-masing kelompok bisa dibantu jadi anggota kelompoknya. Itu double tick. Nah, tadi kalian sudah mendiskusikan ya bagian itu tumbuhan. Nah, sekarang produknya kamu sendiri itu buatlah tadi bagian tubuh tumbuhan itu dengan narasi ya, dinarasikan. Kemudian yang visual itu dibuatlah peta konsep ya, kodenya nanti berupa peta konsep. Kemudian yang kelompok kinestetik itu dengan gambar ya, dengan gambar. Ini bagian dari tumbuhan itu ya, berulangi. Kelompok auditori dengan narasi, kemudian visual dengan peta konsep, dan yang kinestetik dengan gambar. Mudah-mudahan untuk mengerjakannya.
Kerjaan kelompok kalian itu hasilnya bisa didapatkan di papan bacaan yang sudah disediakan. Nah, sekarang untuk lebih memahami tadi dari materi bagian tujuan, ya silakan nanti tiap kelompok memilih materi dari masing-masing bagian tujuan itu. Misalnya, kamu mau memilih kelompok yang auditori mau memilih bagian tujuan apa? Makan. Kemudian yang kelompok Islam bahkan yang kinestetik daun ya. Nah, nanti kamu amati bagian tujuan tersebut. Kemudian nanti untuk hasil produknya itu sendiri-sendiri ya anak, sendiri-sendiri. Jadi tidak lagi berkelompok, tapi sendiri-sendiri. Yang mau sendiri, ini kamu amati bagian daunnya ya, bagian daunnya. Itu dari apa? Nanti ada pada akar, ada akar 3, akar 100, kemudian batang juga ada batangnya berkayu, ada batang yang basah. Pada daun itu tulang-tulang daunnya itu juga berbeda. Kalian masing-masing ya. Ini berarti yang akan itu dan terserah. Kemudian contoh keduanya ya. Ini jenis rumput. Walaupun anak-anak ini juga ada manfaatnya, yaitu untuk obat mata, untuk katarak ya. Ini bunganya kayaknya agak pedes gitu ya. Ini namanya bunga lima ya. Bersama ya, dua kali. Jelasnya ya. Biar relax dulu, biar relax ya. Nanti kalau kamu sudah mengerjakan tugas ya, dibaca obatnya. Nah sekarang kita relax ya, bernyanyi ya. Jadi penyanyinya itu membantu kamu mengingat bagian tubuh dua. Saya mulai ya. 3, 2, 1. Bisa.
Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Sangat senang, iya. Rasa kamu dengan pembelajaran kali ini yaitu bagaimana? Bagaimana, anak-anak? Senang, seru, ya. Senang, seru, ya. Kamu tadi sudah mempelajari apa saja, anak? Iya, fungsi bagian tumbuhan. Apa lagi? Bagian tumbuhan yang memiliki apa saja? Ya. Akar tadi fungsinya untuk apa? Ya, air, ya. Nah, kemudian batang untuk apa, anak? Dia memperkuat tumbuhan. Lalu daun untuk fotosintesis. Buah menyimpan makanannya. Ya, untuk pengertian yang bagusnya, anak. Ternyata kalian sudah memahami bagian tumbuhan dan evolusinya. Nah, sekarang Tuhan memberikan kepada kalian soal, ya, tentang apa yang sudah kamu pelajari tadi. Kalau ini dikerjakan sendiri-sendiri langsung pada soalnya, ya. Tadi kalian sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhannya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang fotosintesis. Nanti pelajari dulu ya materinya tentang fotosintesis. Nah, hari ini Bu Guru cukupkan pelajaran kita. Kalian boleh berkemas-kemas. Nanti hasilnya bisa digunakan ya di papan yang sudah di Selamat
Nanti di jalan anak ya, nanti kamu bisa memilih dari perasaan kamu yang tadi mungkin masih ada yang mana, ada yang kecewa. Itu bagaimana perasaan sekarang setelah kalian melakukan pembelajaran? Kita lagi ya. Nah, silakan boleh. Aku tadi lagi marah. Aku senang. Antri. Aku udah bersedih. Aku enggak. Karena HP ku pecah tadi malam. Aku sehat. Demikian pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.